Alhamdulillah, puji teriring syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dan masih tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir melaksanakan salat Isya berjamaah dan melaksanakan salat qiyam Ramadan, serta pada siang harinya kita laksanakan ibadah shaum. Mudah-mudahan amal ibadah kita di siang hari ini dan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa ta'ala rahimahullah. Di dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan menyeru serta memanggil kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah dilaksanakan dan diwajibkan terhadap orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam beberapa hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan juga ihtisab, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Maka ini menunjukkan bahwa jika pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa, itu artinya kita termasuk orang-orang beriman yang diseru oleh Allah, orang-orang beriman yang disebutkan oleh Rasulullah melaksanakan puasa pada siang hari ini. Ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah qiyam Ramadan pada malam hari ini, pada malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang. Manakala ini konsisten kita laksanakan, maka ini adalah sebuah bukti bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang beriman, yang insya Allah sebagaimana janji Rasulullah SAW, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang di dalam hatinya ada iman, ini bukan sesuatu yang biasa saja. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung, istimewa dan beruntung ketika orang-orang yang beriman ini menjalani kehidupannya baik di akhirat kelak yang merupakan kehidupan yang abadi dan hakiki, maupun kehidupannya di dunia ini. Apa yang istimewa pada diri orang yang beriman di akhirat kelak? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kabar gembira kepada mereka, karena sesungguhnya di akhirat kelak, karena
amal soleh yang mereka lakukan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga yang banyak sekali kenikmatan-kenikmatan berupa makanan-makanan yang lezat, buah-buahan. Disebutkan juga bidadari-bidadari yang disucikan. Dan orang-orang yang beriman akan tinggal di dalam surga tersebut khalidina fiha. Mereka akan kekal abadi di dalamnya. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang memiliki iman, istimewanya di akhirat kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tetapi anggota iman rahimahullah, orang-orang yang beriman ada yang langsung dimasukkan ke dalam surga, tetapi ada juga yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Manakala di dalam hati kita ada iman, tetapi ada perbuatan dosa yang pernah dilakukan, ada kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ada makanan-makanan haram yang pernah masuk ke dalam tubuhnya, di akhirat kelak tidak akan lolos, akan diberikan ganjaran sesuai dengan kejahatan, kemaksiatan dan dosa yang pernah dia lakukan. Maka ada orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tetapi berita baiknya adalah, kata Rasulullah SAW, "Ukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min khardalin minal iman." Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa, karena kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kata Rasulullah SAW, orang ini akan dikeluarkan dari neraka manakala di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarah. Jadi iman sekecil apapun di akhirat kelak akan menjadi penolong, akan menjadikan seseorang istimewa. Tetapi manakala tidak ada sama sekali iman di dalam hatinya, dia akan kekal di dalam neraka. Tetapi manakala ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar debu, walaupun sebesar biji sawi, Rasulullah SAW menjamin akan dikeluarkan dari neraka lantaran iman yang ada di dalam dirinya. Tetapi anggota iman rahimahumullah, tidak boleh lalu bercita-cita tidak apa-apa masuk ke neraka dulu, nanti juga akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga karena iman di dalam hati. Kenapa? Karena di neraka itu isinya penderitaan. Di neraka itu isinya siksaan. Yang paling ringan siksaan di neraka, kata Rasulullah SAW, adalah yang akan dialami oleh Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang siksaannya berupa sandal yang terbuat dari api lalu dipakaikan kepadanya, yang karena sandal tersebut membuat terbakar dan mendidih sampai ke otak. Ini adalah siksaan paling ringan. Bagaimana dengan siksaan yang sedang-sedang saja? Apalagi siksaan yang paling berat. Maka kalau kita mengukur kemampuan kita, sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang sanggup ditempatkan di neraka. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang beriman di akhirat kelak, kalau dia orang beriman lalu hidupnya berisi amal soleh, pasti akan masuk ke dalam surga. Tetapi manakala di dalam hatinya sudah ada iman walaupun sebesar zarah, tetapi ada kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa yang pernah dia lakukan lalu dia masuk ke dalam neraka, pada saatnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena masih ada iman di dalam hatinya. Ini keistimewaan orang yang beriman di akhirat kelak. Lalu istimewanya orang-orang yang beriman ternyata juga bukan hanya di akhirat. Di dunia juga orang beriman itu sudah istimewa. Karena kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan seorang mukmin, amrohu kulluhu khair. Karena orang yang beriman itu apapun urusannya, apakah itu membahagiakan, apakah itu menyenangkan, apakah itu menguntungkan, ataupun sebaliknya menyedihkan, merugikan,
menyakitkan, kulluhu khair, semuanya mendatangkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Karena orang yang beriman itu in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Manakala dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan atau urusannya sesuatu yang menguntungkan, lalu dia bersyukur, itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Manakala urusannya menyakitkan, menyedihkan, merugikan, dan dia bersabar, maka itu juga adalah kebaikan baginya. Bagaimana sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan dan membahagiakan dengan syukur lalu dia mendatangkan kebaikan bagi orang yang beriman? Karena sesungguhnya setiap kesenangan, setiap kebahagiaan, setiap keuntungan yang kita dapatkan di dunia ini, itu juga adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang didapatkan adalah kebahagiaan, yang didapatkan adalah keuntungan, lalu orang tersebut bersyukur, maka itu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Manakala mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, lalu dia bersyukur, Allah akan tambah lagi kebahagiaan itu, Allah akan tambah lagi keuntungan itu. Ini kalau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan lalu bersyukur. Tetapi manakala mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan, lalu dia tidak bersyukur, lalu dia menjadi kufur, dia angkuh, dia sombong, dia pelit, inna adzabi lasyadid. Anugerah, kenikmatan, keuntungan, kesenangan yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, lalu dia kufur, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi pada Qarun, diberikan kekayaan tetapi dia kufur, maka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala syukur, Allah akan tambah lagi dan tambah lagi kesenangan, kebahagiaan dan keuntungan tersebut. Lalu yang kedua, orang-orang yang beriman juga di dunia ini, yang baik itu bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, bukan hanya sesuatu yang menguntungkan saja, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyulitkan, terkadang merugi. Bagi orang yang beriman ini juga adalah sebuah kebaikan. Kenapa ini adalah sebuah kebaikan? Karena orang yang beriman, manakala dia sedih, manakala dia rugi, dia bersabar. Manakala kita rugi, manakala kita sedih, lalu kita bersabar, ini mendatangkan kebaikan. Kenapa mendatangkan kebaikan? Karena kata Rasulullah SAW, "Ma min muslim tusibuhu musibatun illa an yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah seorang muslim, seorang yang beriman, lalu dia terkena musibah, dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kerugian, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa ajrahullahu fi musibatihi, kecuali Allah akan memberikan pahala dari kesulitannya tersebut. Orang yang beriman ketika dia sedih lalu dia bersabar, selama dia bersedih tersebut pahala mengalir kepadanya. Orang yang beriman ketika dia rugi lalu dia bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengharap ganjaran dari Allah, selama dia rugi pahala mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW juga, ketika seseorang mendapatkan musibah lalu dia bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik apapun yang hilang karena musibah itu. Maka ketika orang yang beriman mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kerugian, mendapatkan kesulitan, lalu dia bersabar, ada yang hilang karena musibah tersebut. Kata Rasulullah SAW, berapapun kerugian yang dialami akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Berapapun yang hilang akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Maka kesulitan, kerugian dan kesedihan yang dialami oleh orang yang beriman karena sabarnya,
ini juga akan mendatangkan kebaikan kepada orang tersebut. Maka inilah yang menjadi keistimewaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah keistimewaan tersebut ada pada diri orang yang beriman di akhirat kelak, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kalaupun terjerumus ke neraka, ada saatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya. Orang yang beriman juga di dunia ini, manakala dia senang, manakala dia untung, dia juga akan bersyukur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, berapapun besar keuntungan yang dia dapatkan ketika itu, karena syukurnya akan ditambah berlipat-lipat lagi keuntungan yang akan didapatkan. Dan manakala dia mendapatkan kesulitan lalu dia bersabar, Allah berikan ganjaran berupa pahala dan akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Di bulan suci ini adalah bulan istimewa pula bagi orang-orang yang beriman. Hampir seluruhnya hari-hari kita, malam-malamnya semuanya adalah ibadah. Ini adalah sebuah momentum menjaga iman kita lebih baik lagi, menjadikan iman kita lebih tebal lagi, menjadikan iman kita lebih besar lagi. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita raih sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa juga adalah orang yang jauh lebih istimewa. Dan insya Allah kita akan pelajari dan kita akan kaji lebih jauh tentang takwa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan iman kita senantiasa terjaga sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan iman kita membimbing kita kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu